Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Zaki Azam dengan NIM 0490352267, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 mata kuliah keamanan jaringan, yaitu pada praktikum kali ini kita akan melakukan intrusion detection atau prevention system pada SNOT IDS. Untuk langkah praktik, kita akan melihat panduan yang sudah disiapkan di e-learning, mana di sini kita disuruh mempersiapkan 2 guest OS virtual box, mana di sini sudah saya persiapkan virtual box 1 dan virtual box 2 dan virtual box 3. Berdasarkan topologi di sini ada 3. Yang mana di sini saya mau menjelaskan untuk persiapan langkah virtual boxnya. Di sini kita menggunakan Windows 7 pada semua, dan Windows 7 ini bisa di-download di Windows ISO dimanapun. Tapi bagi teman-teman yang kebingungan untuk mendownloadnya, mungkin ini salah satu link terpercaya. Lalu nanti bisa di-download di sini Windows 7, pilih Windows 7 lalu download. Setelah teman-teman sudah menginstal Windows 7-nya, pada VirtualBox ini bisa kita membuat VirtualBox-nya dengan menggunakan new. Ini diketikkan nama apa saja. Setelah itu kita pilih Microsoft Windows, yaitu Windows 7. Pilih di sini Windows 7. Nah, ini yang 64 bit. Itu teman-teman bisa finish karena ini sudah saya membuatnya. Di sini untuk settingannya teman-teman bisa pilih RAM-nya 2 GB ya. Oke, ini optical, hard disk, dan network. Untuk floppy dihilangkan saja centangnya. Setelah itu ini sesuaikan saja 32 1. Nah, adapun untuk networknya, ini yang paling penting, pastikan attach to ini dipilih internal network dan name-nya ini innet. Lalu setelah itu promiscuous mode-nya ini dicentang ke allow all, agar supaya bisa saling berkomunikasi antar VirtualBox VM1 dan VM2. Nah, setelah itu teman-teman, untuk langkah penginstalan nanti disarankan untuk menggunakan jaringan home. Nanti kan ada pilihannya, ada home, public, dan lain sebagainya. Nah, pastikan itu kita menggunakan jaringan home agar lebih mudah. Nah, setelah itu, agar mempermudah kita praktikum kali ini, khususnya untuk SNOT IDS, disarankan untuk mematikan firewall agar tidak terjadi hambatan antar ping dari VirtualBox satu ke lainnya. Nah, langkah pertama bisa kita pencet dengan control panel. Lalu di sini kita cari sistem security, pilih Windows Firewall. Di sini pilih turn Windows on or off. Nah, pastikan ini untuk di off ya, jaringan home-nya dan jaringan publiknya. Ini disarankan saja supaya bisa di ping, karena untuk kasus saya, jika firewall ini hidup, saya tidak bisa ping antar VirtualBox. Oke, lalu setelah itu teman-teman bisa mendownload ini insert request cd image. Nah, lalu setelah itu share folder. Ini tujuannya apa? Supaya ini tadi file bahan praktis SNOT IDS yang sudah kita persiapkan dapat kita kirim ke VirtualBox. Nah, setelah VirtualBox ini nanti pilih saja, teman-teman pilih saja di sini. Pastikan untuk automon dan mesin permanen ini dipilih. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa memilih di mana tempat kalian menyimpan bahan praktikumnya. Nah, kalau saya di sini, nanti select folder, habis itu oke ini aja. Oke. Nah, nanti setelah berhasil kita lakukan instalasi, nanti muncul di sini. Nah, lalu setelah itu kita pindahkan semua yang ada di sini ke terserah di mana. Oke. Kalau di saya di sini. Nah,
Oke, di sini kita coba untuk replace. Oke, setelah semuanya sudah terinstall, nah teman-teman, untuk langkah pertama kita pastikan untuk menginstal Notepad, Notepad serta konfigurasi Snot lainnya. Nah, di Snot installer ini ada Snot ya. Ini kita install saja di VM1. Ini kita install. Next saja. Oke, close. Ini complete. Boleh close. Oke. Setelah itu install. Next agree, install, finish. Ini juga Notepadnya kita install. Agree, next. Oke. Ini kita close dulu untuk Notepad close-nya. Oke. Setelah itu langkah kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini kita akan mengkonfigurasi topologi sebagai berikut. Di sini untuk VM1 192.168.40.50. Ini ada alamat IP-nya, bisa dilihat ya. Nah, untuk mengkonfigurasi alamat IP-nya di sini. Di sini. Setelah itu klik change adapter setting. Klik property. Klik internet protocol version 4 TCP ini, lalu klik property. Nah, di sini bisa kita rubah ya, sesuaikan saja dengan PDF. Lakukan hal yang sama pada VirtualBox 1 dan VirtualBox 2 serta 3. Ini karena saya sudah setting, ini saya kasih tahu saja bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi alamat IP, supaya teman-teman tidak bingung ya konfigurasi alamat IP ini. Lalu setelah itu langsung saja untuk sekalian kita konfigurasi Snot-nya, yang mana di bahan kali ini sudah kita download ya di sini. Ini di tugas 3 tadi, ini ada Snot rules-nya. Di sini ganti Snot com yang ada di file yang sudah kita download di e-learning. Lalu kita timpa di sini. Ini ya, ini filenya yang sudah kita persiapkan dari e-learning. Terus kita ke local dixj, pilih Snot, etc. Ini kita timpa, copy and replace. Setelah itu kita ganti folder ini yang terdapat di sini. Kita kembali lagi di ini tadi, Snot rules tadi. 3 folder ini kita ganti, kita timpa di Snot ini. Ini kita timpa saja. Oke. Ini kita timpa. Oke, yes. Oke, interface. Oke. Setelah semua sudah ditimpa dan sudah dikonfigurasi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan praktikumnya. Oh ya, sebelumnya kita lakukan tes ping dulu dari VM1 ke VM2. Oke. Ini berhasil ya. Oke. Di VM2 juga akan kita lakukan. Sulit karena banyak. Ini kita di CMD, kita ping 9.168.40.50. Ini VM2, kita akan ping ke VM1. Oke, berhasil juga. Dan ini juga bisa ya, pin 19168. Oke. Setelah semua kita pastikan bahwa ketiga virtual box ini saling terhubung, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan praktikum mode Snot. Di sini kita akan mengaktifkan mode sniper dengan menggunakan perintah berikut ini. Ini ada perintahnya.
Kita masuk dulu ke directory cd snotbin ini di PM1. Caranya kita keluar dulu dari sini, kita ke directory C dulu. Kita ke directory C. Nah, setelah tampilannya seperti ini, baru kita masukkan cd snotbin. Oke. Setelah masuk, baru kita masukkan ini perintah ini, snot p. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini sama ya, seperti ini. Nah, setelah tampilan snotnya di sini, ini adalah mode sniper dari PM1 ya. Langkah selanjutnya kita coba ping dari PM2 ke PM1. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nih, ini tampilannya. Di ping. Ini ada beberapa sintaksis yang akan kita coba ya, satu persatu. Ini pada yang ini ada VD. Nah, kita coba. Ini untuk kita hentikan dulu dengan Ctrl C. Setelah tampilannya seperti ini, baru kita ketikkan kembali snot VD. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Ini tampilannya akan lebih deskriptif atau lebih lengkap. Oke. Ini tampilan yang lebih lengkap lagi. Lalu coba kita pilih. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengaktifkan snot menggunakan mode paket logger dengan menggunakan perintah berikut ini. Jadi kita coba dulu. Ini sudah masuk ya. Setelah itu kita akan mengamati hasilnya dengan memeriksa folder snot log. Oke, kita ke sini ke komputer. Situ kita lihat snot log. Oke, di sini ini tadi hasil uji coba ya. Sebelumnya di sini ada ini yang terbaru sampai ini snot log yang terbaru yang barusan kita pakaikan perintah sintaks ini ya. Lalu setelah itu kita akan mengaktifkan mode snot ini menggunakan network instruction detection menggunakan perintah ini. Oke, setelah itu kita akan coba untuk mengaktifkan modenya. Oke. Itu mode lalu setelah itu kita masuk ke mode next dengan tambahan argumen C menuju pada folder. Oke, nah ini sudah ya. Oke. Nah, untuk tahap konfigurasi snot ini tadi sudah kita lakukan ya. Maka kita langsung saja ke snotbin. Setelah itu kita coba snot di sini. Ini adalah hasil uji coba dari konfigurasi snot. Terus kita pilih kembali.
Hasilnya begini, if reply. Oke. Nah, setelah itu kita coba untuk mengetikkan snap win untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, dan nama device dengan menggunakan ini ya. Oke, langsung saja ini kita coba snap win. Ini ya, index physical, IP addressnya belum ada, device, description sesuai dengan yang ini ya. Lalu setelah itu kita menggunakan snap ini, kita menggunakan perintah snap ini pada langkah ke-6. Oke. Snap dep. Satu. Oke. Oke. Setelah itu kita coba Oke, ini adalah tampilan hasil uji coba indeks interface 1. Terus kita akan ping ke PC lainnya 192 168 siapa ini kita akan ping ke PC 3. Nah, setelah kita ping dari PC 2 ke VirtualBox 2 ke VirtualBox 1, maka aktivitas node ini tertangkap ya kalau sedang di ping. Nah, ini tertangkap ya aktivitas node-nya di sini 192.168.40.100 adalah IP dari PC 2 di PM2, menangkap pada jaringan 192.168.40.201, mana itu adalah VM3, IP dari VM3. Setelah itu kita tutup, lalu kita akan melakukan instalasi snot dan pemicu alert jika snot sudah berfungsi dengan benar. Oke, kita tutup. Lalu setelah itu kita mengkonfigurasi file snot font ini di sini. Oke, etc. Di sini kita buka dengan klik kanan, edit with notepad plus. Sudah. Setelah masuk tampilannya akan sama seperti ini. Setelah itu kita scroll ke bawah sampai ke baris homenet. Kalau di sini ini ada di baris ke-48, kita cari ke baris 48. Ini kita ganti dengan 192.168.40.50. Tinggal kita ketikkan saja 192.168.40.50. Setelah itu var externalnet ini tetap dibiarkan, lalu scroll ke bawah sampai kita menemukan rule path. Oke, kita lihat di sini, ini ada di baris ke 204. Kita langsung scroll saja ke baris 204. Baris 204. Ini rule path. Di sini kita menambahkan SO rule ya. Di sini kita tambahkan var. Oke. Pastikan tidak ada yang typo ya, karena ini harus sama persis. Bila tidak sama akan terjadi error, fatal error. Sudah kita perbarui, lalu hasilnya simpannya dengan cara Ctrl S, save. Sebelum kita menjalankan snot, kita verifikasi terlebih dahulu di file icmp info rules. icmp info rules ini berada di snot rule, berada di sini. Oke, ini kita close saja. Lalu kita snot, di sini kita snot rules
Oke, di sini ini ICMP. ICMP. Ini kita edit. Sudah masuk di sini. Terus kita lihat di baris ke-41. Pastikan di baris 41 ini sudah sama ya. Ini udah sama. Alert, any, home. Yang penting itu patokannya itu ini berubah 01234. Mana tadi? Nah, ini kalau belum kita edit tadi tidak seperti ini. Tidak ada ini nomor-nomor ini. Maka ini sudah berhasil. Setelah kita konfigurasi, kita kembali masuk ke CMD, kita arahkan ke CD. Oke. Lalu setelah itu kita mengetikkan ini escape. Setelah kita mengetikkan snot ini, maka tampilnya akan seperti ini. Jadi saya kan copy ke itu, ternyata error. Tapi setelah diketik manual bisa. Oke, setelah itu ini sudah mengeksekusi adapter indeks 1 dan menampilkan hasil deteksinya seperti ini. Kita konfigurasi sudah selesai, maka hasilnya akan dia standby seperti ini. Nah, ini hasil eksekusi snot pada konsol. Setelah itu kita akan mensimulasikan pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya dari alamat IP PM3 ke 1 ya, ke PM1 ini. Gas node berfungsi seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpal di file log. Oke, kita coba untuk PM2, ini PM3. Nah, kita coba untuk serang dengan menggunakan ping terus menerus 19, 98, 40, ini stay. Oke. Nah, ini juga masuk ya. Ini tertangkap aktivitasnya. Jika snot berusaha alert dan tersimpal di file log. Oke, ini coba kita lihat di file log, coba semua ini tersimpannya di sini echo ds. Dia mencatat file log yang ada di sini ini. Terus kita buka menggunakan notepad. Ini terus ada di sini ya. Oke, ini dicatat isi dari file lognya. Ini adalah paket mencurigakan yang tertangkap di rule ICMP info rules di sini. Oke, ini kita close, ini kita close, ini kita hentikan. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita akan membangkitkan alert. Pada bagian ini Anda akan menjalankan snot dengan mode DDS. Ini kita langsung saja untuk mengedit snot jobnya di sini. Oke, kita close dulu di sini. C di snot di sini kita edit. Ini kita masukkan file log ini di sini. Kita masukkan. Kita taruh di bawah sekali aja untuk salah. Oke. Dan ini kita buka di sini. Perintahnya ini kita kopikan saja di pos ini. Oke, di sini. Nah, ini di spasi. Pada bagian ini di spasi. Lalu kita save.
simpan hasil pengumuman snap. Lalu kita menggunakan perintah ini. Silahkan simpan. Simpan. Oke. Setelah itu buka. Kita buka di komputer ini. Ini kita copy saja. Terus setelah itu kita kopas saja sintaks ini. Oke, pastikan kalau sudah benar. Snot akan posisi memantau. Nah, seperti ini. Snot posisi memantau. Oke. Lalu setelah itu melalui PC yang beralamatkan di ini, yaitu VirtualBox 2, kita akan akses aplikasi TCP, HTTP ataupun telnet ke PC lainnya. Nah, jadi kita akan mengakses, pertama kita coba di HTTP dulu. Sini kita coba akses di HTTP. Oke. Sini dulu. Oke. Ini ya. Kita coba. Setelah itu di close. Setelah itu kita coba di telnet. Ini cara kita coba pin. Lalu setelah itu kita kembali ke PC yang mengaktifkan snot ini di minimize. Kemudian kita masuk ke folder snot log, yang mana akan muncul file bernama alert.ids. Kita masuk ke directory C, snot, ke log, ini alert.ids. Terus kita buka dengan notepad. Kita scroll. Nah, ini ada aktivitas dari PC ini. PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Ini isi filenya. Berapa aktivitas yang tertangkap. Baik, sekian untuk praktikum tugas 3 pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.